Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hari ke-11 identifikasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khosini, 48 jenazah berhasil diidentifikasi. Pada Kamis sore, tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengumumkan telah berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Ke-8 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan merupakan santri Pondok Pesantren Al-Khosini. 7 korban merupakan warga Jawa Timur, sementara 1 korban merupakan warga Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Sehingga total jenazah yang telah teridentifikasi sebanyak 48 jenazah dari 67 korban jiwa. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem. Usai teridentifikasi, jenazah 8 korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khosini diserahkan ke keluarga. Sebelum diserahkan, jenazah disalatkan terlebih dahulu di posko krisis center Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Inilah suasana sholat jenazah yang digelar di posko krisis center Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga dengan menggunakan ambulans. Salah satu keluarga korban mengaku lega setelah anaknya teridentifikasi. Jenazah rencananya akan dimakamkan esok hari. Hingga Kamis sore ini sudah ada 48 jenazah yang teridentifikasi. Pemirsa, petugas hari ini berhasil mengidentifikasi 8 kantong jenazah ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga hari ini, total ada 48 jenazah yang berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Dan berikut laporan jurnalis iNews Henry Aprila. Dalam insiden runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur mengakibatkan sebanyak 171 korban yang sudah berhasil dievakuasi di hari ke-9. Dan tentunya sampai dengan hari ke-11 ini di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 48 kantong jenazah dengan sisa sampai dengan hari ke-11 ini 17 kantong jenazah lagi yang masih dalam proses identifikasi. Kemudian di hari ke-11 ini berhasil mengidentifikasi sebanyak 8 kantong jenazah dengan menggunakan sampel DNA dan juga mencocokkan dengan pos antemortem. Dan tidak hanya itu, tentunya pihak dari tim DVI pun terus melakukan pencocokan data dengan menunggu hasil dari tes DNA dan mencocokkan dengan hasil data yang sudah dikumpulkan oleh pihak keluarga dari pos antemortem. Dan tidak hanya itu, tentunya berkaitan dengan proses dari penyelidikan ataupun proses lanjutan, pihak Polda Metro Jaya akan melakukan penyidikan setelah sebelumnya melakukan gelar perkara dan penyelidikan di Polda Jawa Timur dan memeriksa sebanyak 17 saksi. Dan tentunya juga pihak dari keluarga pun masih menunggu di posko BPBD yang disediakan di sekitaran dari Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Henry Afrila dengan juru kamera Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas menegaskan proses hukum berlanjut ke tahap penyidikan setelah sebelumnya telah melakukan penyelidikan insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khosini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam keterangan pers yang digelar di Polda Jawa Timur, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyebutkan Polda Jawa Timur melanjutkan proses hukum robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Khosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya tim gabungan Bareskrim dan Bareskrimum telah melakukan proses penyelidikan di lokasi pasca diselesaikannya proses pencarian korban dan penanganan pengangkatan puing-puing sisa bangunan. Adapun 10 hari pasca kejadian robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Khosini, tim gabungan Bareskrimum dan Bareskrimsus Polda Jawa Timur telah melanjutkan proses penyidikan dan gelar perkara dengan memeriksa sebanyak 17 saksi dan masih dalam proses pendalaman. Sejak kemarin juga telah dilakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, oleh karena itu, maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan
ya pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli, ya menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pesinetron sekaligus terpidana narkoba Amar Zoni kembali tersandung kasus narkoba. Dan kali ini ia diduga mengedarkan ganja dan sabu di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Belum tuntas menjalani hukuman di rutan Salemba, Jakarta Pusat, aktor Amar Zoni kembali terseret kasus narkoba. Kali ini Jaksa Penuntut Umum menerima penyerahan berkas kasus Amar Zoni dan 5 tersangka lain dari lapas, serta barang bukti sabu, ekstasi, dan ganja terkait peredaran narkoba di rutan Salemba. Amar berperan sebagai penampung narkotika untuk diedarkan. Akibat kasus ini, Amar Zoni dan jaringannya terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Seperti itu. Keterlibatan Amar Zoni ini menambah daftar panjang ikut sertanya dalam kasus narkoba. Mantan suami pesinetron Iris Bella itu kali pertama ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat pada tahun 2017 di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat atas kepemilikan ganja dan sabu serta alat isap atau bong. Ia direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur selama hampir 1 tahun. 8 Maret 2023, Amar Zoni ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 1 gram oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait sabu. Di kasus kedua ini, Amar Zoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023. Baru 2 bulan menghirup udara bebas, ketiga kalinya Amar kembali ditangkap Sat Narkoba Jakarta Barat di sebuah apartemen di wilayah BSD Serpong dengan barang bukti 4,6 gram sabu dan 1,32 gram ganja beserta alat penggunaannya dan divonis 4 tahun pada bulan Agustus 2024 lalu. Amar Zoni sempat memiliki peluang bebas pada Desember 2025 mendatang melalui program asimilasi. Namun kasus terbaru ini membuat peluang bebas tersebut harus pupus. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Sidang lanjutan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah terkait kasus pemerasan dan TPPU. Persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang Kamis siang. Sidang beragendakan mendengar tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jaksa menilai Nikita terbukti telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa pun menuntut Nikita dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kuasa hukum Nikita pun menyampaikan jaksa tidak konsisten terhadap dakwaannya. Siapa namanya? Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu. Sebelumnya dalam persidangan telah dihadirkan sebanyak 19 orang saksi, termasuk 4 saksi yang meringankan Nikita Mirzani, 10 saksi ahli, hingga lebih dari 30 bukti baik cetak maupun elektronik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, JB Jasin, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Kuli bangunan di Jombang, Jawa Timur syok karena tiba-tiba mendapatkan tagihan listrik PLN sebesar 7 juta rupiah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.